kita ngajarnya sama Pak Heru ya, Pak Agung ya. Saya dengan Pak Agung ya, Bu, Pak. Betul nggak? Betul, Prof. Saya berdua sama Pak Agung Pak Agung Andaru kalau nggak salah. Andaru ya. Ya, jadi kita nanti berdua ya, kita berdua nanti kemudian kira-kira deskripsi masa kuliahnya itu ya kita membahas tentang konsep dari strategic marketing ya, kemudian dari teorinya, konsepnya, dan aplikasinya tentu dalam konteks global dan digital. Kemudian nanti kita mahasiswa juga akan memahami bagaimana perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang berbasis analisis lingkungan bisnis, segmentasi pasar, kemudian keunggulan kompetitif. Karena ini ngomong strategik, maka kita ngomong keunggulan kompetitif. Ya, di sana ada bagaimana menciptakan keunggulan kompetitif, tentu ada value creation ya, yang masuk di situ. Kemudian kita juga melakukan pembelajaran studi kasus berbasis kasus ya, case base tadi. Kemudian juga kita dengan diskusi akademik dan eh, kalau mungkin nanti Pak Agung akan menambahkan juga pembahasan artikel-artikel jurnal ya kalau kalau ya masih ada peluang waktunya bisa bisa dimasukkan ya gitu. Kalau enggak kita kan di sini di dalam buku yang kita pakai eh, kebetulan bukunya saya cari-cari tadi nggak ada juga ini. Saya cari jangan-jangan ke delete ini. Eh, karena bukunya e-book ya. Saya kemarin pakai bukunya Aker ya, David Aker. Mungkin ada yang punya, boleh juga. Capaian pembelajarannya ya kurang lebih kita memahami teori dan konsep pemasaran strategis dalam berbagai konteks bisnis ya. Kemudian kita juga akan menganalisis tren pemasaran dan juga bagaimana mengembangkan strategi yang kompetitif tadi ya. Jadi kita akan ngomong strategic marketing itu saya pilihkan strategic market management ya bukunya itu bukunya David Ecker ya. Di situ kita ngomong juga tentang bagaimana mengembangkan strategi pemasaran yang kompetitif. Kemudian juga eh, menerapkan model pemasaran strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Terus juga kita mengembangkan penelitian akademik yang berkontribusi pada teori dan praktek pemasaran strategis. Nanti tentu kita ada 16 kali tatap muka ya, dikurangi dua, yang pertama UTS, yang kedua UAS. Sorry. Jadi ada 14 kali tatap muka. Nah, nanti mungkin kita akan ada pembahasan-pembahasan, presentasi gantian, bikin kelompok aja, atau mungkin kalau terlalu sedikit ya maju satu-satu lah, nggak apa-apa. Nah, kemudian juga nanti silakan pilih aja sebagai luaran kita, artinya untuk UTS dan UAS itu bisa kita gabung kalau mau. Misalkan mau bikin proyek apa, misalkan yang mudah itu katakanlah bikin buku ya, mudah sekarang itu bikin buku mudah. Atau mau bikin
artikel jurnal internasional kita juga bisa bantu gitu ya. Serah nanti kira-kira UTS UAS-nya itu kita gabung aja. Saya nanti sampaikan ke Pak Andaru juga. Jadi di sini nanti eh, selanjutnya Pak Andaru sampai sini ya. Yang lebihnya begitu. Jadi pembahasannya apa saja? Pembahasannya kira-kira nanti kita pendahuluan dulu tentang konsep dasar marketing, strategic marketing, definisi, kemudian ruang lingkup dan peran permasalahan strategis ya, dalam bisnis modern tentunya. Ya metode pembelajaran kita eh, ceramah dan diskusi. Kemudian nanti kalau selanjutnya misalkan eh, mahasiswa presentasi gantian, nanti ini ada bukunya Kotler juga, Kotler dan Keller. Ya. Kemudian ada D sama Murman, kemudian juga ada Porter di situ. Kemudian ada segmentasi, tapi kadang-kadang buku-buku ini kan ada ininya juga. Meskipun kita dari berbagai sumber gini, tapi ada juga buku yang hampir mirip gitu ya, pembahasannya itu hampir mirip. Jadi kita bisa ambil dari situ juga. Kemudian ada segmentasi dan positioning tentu saja yang penting dalam uh, strategic marketing, itu uh, segmentasi, targeting dan positioning ya. Nanti kita jelaskan dengan bagaimana dengan contoh-contoh yang real dan juga yang kalau bisa kita cari yang terkini gitu ya. Kalau di buku itu agak lama, nanti kita cari yang di jurnal gitu ya. Kita bisa gabungkan antara buku dengan jurnal. Gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga strategi diferensiasi dan keunggulan kompetitif ya. Jadi ini masih masih juga menjadi andalan kita bagaimana kita melakukan diferensiasi, strategi diferensiasi dan juga yang jelas kalau kita ngomong strategik pasti kita ngomong keunggulan kompetitif ya gitu. Kan ini kita bisa ambil dari buku Blue Ocean Strategi ya. Situ bisa bukunya Chang Kim itu dan sama uh, uh, Rockne ya, Chang Kim ya, Chang Kim. Kemudian kita juga ngomong value proposition ya. Kalau kita biasa membaca apa tentang bisnis canvas model ya, BMC itu kita kan tentu bicara tentang value proposition. Value proposition itu apa sebetulnya yang mau kita tawarkan ya kepada calon konsumen kita ya. Itu biasanya kalau kita ngajarin di bisnis-bisnis itu seperti itu ya, value-nya apa yang ditawarkan karena kita ini kan tidak menjual barang ya, barang ya ansih tidak hanya barang gitu, tetapi apa sih value-nya gitu ya. Orang naik BMW itu apa value-nya gitu ya. Kemudian naik beli beli Harley Davidson misalkan. Itu kan kita bukan membeli barangnya, bukan membeli besinya, tapi membeli value-nya gitu, yang ditawarkan. Di sini bagaimana value proposition dan juga customer value manajemennya. Kita bahas di situ. Kemudian kita juga masuk pada bagaimana strategi inovasi dalam pemasaran karena ya tanpa inovasi pemasaran ya tetap di situ-situ aja gitu ya. Jadi bagaimana kita memikirkan eh, baik secara teori maupun praktek tentang strategi inovasi dalam pemasaran. Nah, yang menarik juga menurut saya adalah yang berbeda dengan
pemasaran-pemasaran yang konvensional, kita tentu menyinggung juga masalah digital dan uh, data driven marketing strategi ya. Mungkin ada yang sudah pakai big data segala macam, mungkin bagus ya pakai AI gitu ya. Ini bagus juga kita kita bahas karena tentu saja setelah pandemi itu eh, big data kemudian AI dan juga data driven marketing strategi ini sangat sangat menonjol gitu ya. Sekarang tentu saja eh, apa, marketing strategi digital ini sangat berbeda dengan marketing yang konvensional di nah, di media sosial aja udah bisa kita lakukan dan itu cukup kompleks juga ya seperti itu. Nanti kita eh, bahas juga. Selanjutnya nanti eh, Pak Andaru akan melanjutkan eh, mulai dari branding strategi dan corporate reputation, kemudian juga eh, customer relationship management ya, di CRM dan loyalty strategi seperti apa nanti. Kemudian marketing strategi in emerging market ya. Jadi bagaimana di negara-negara yang sedang berkembang itu eh, perkembangan marketing strategi. Makanya kalau nanti nulis disertasi, eh, saya itu biasanya selalu berharap kita itu menulis disertasi bagaimana sih konsep ini diterapkan di negara-negara maju gitu ya. Sebagai apa benchmark semacam benchmark gitu ya. Jadi kalau kita mau menulis itu saya sarankan ya bagaimana eh, misalkan apa ya digital big data lah big data bagaimana kalau kita menggunakan big data itu di negara-negara maju itu seperti apa gitu. Nah, kita mulai dari situ kemudian eh, ya tentu saja konsepnya apa pentingnya dan lain sebagainya eh, bagaimana penerapannya ya implementasinya di negara maju, kemudian di negara-negara berkembang, ya. Jadi negara-negara berkembang itu kan termasuk Indonesia ini negara berkembang. Kalau kalau masih nggak ketinggalan lagi ya, nanti kalau ketinggalan bisa under development gitu ya. Jadi kemudian dari situ masuklah kita ke Indonesia ya. Jadi negara-negara berkembang secara umum, bagaimana praktek-praktek penggunaan big data atau marketing berbasiskan data driven tadi ya. Itu kemudian di Indonesianya itu seperti apa ya di Indonesia seperti apa jadi kita paparkan dulu yang eh, apa yang internasional dulu ya kemudian eh, ke negara-negara bolehlah dari negara maju katakan kalau kita asumsinya negara maju itu Amerika dan Eropa kita kutip aja dari Amerika dan Eropa bagaimana praktek-praktek itu dilakukan karena bagaimanapun kita belajar dari negara-negara maju itu ya kita bukan sebagai eh, pionir atau leader tetapi kita selalu menjadi follower gitu ya. Nah, kemudian dari negara-negara maju itu kemudian kita baru masuk negara-negara berkembang. Negara berkembang mungkin yang lebih maju dulu ya. Meskipun sama-sama negara berkembang, tetapi ada yang level atas lah kita coba cari yang level atas. Bagaimana di negara-negara yang berkembang, kemudian negara-negara yang perkembangannya lebih less develop ya, kayak kita ini, saya pikir itu yang kurang kurang berkembang, berkembang tapi kurang ya, masih agak ke bawah gitu ya. Dulu kita sama dengan Korea, dengan Thailand itu sama Malaysia itu sama ya tahun 68 gitu ya. Kira-kira levelnya itu sama gitu ya negara kita itu tetapi semakin hari kita semakin ketinggalan dan sampai sekarang itu kita udah jauh di bawah gitu kan kita udah mau disalip sama Vietnam kalau kita ngomong ekonomi kita ya seperti itu. Nah itu kita bikin seperti gradasi gitu ya kita cerita aja seperti gradasi
di Indonesia itu seperti apa. Nah, kalau kita kemudian ngambil kasus di Indonesia, barulah kita masuk gitu ya, masuk ke mana ke lokus kita gitu ya, objek penelitian kita seperti apa. Dari situ kemudian kita mulai melihat gap-nya itu tadi ya, kita kan kelihatan gap-nya apa kalau di situ. Negara maju kayak apa, kemudian negara-negara yang lebih berkembang kayak apa, negara kita sendiri kayak apa. Ya seperti itu. Kemudian gap-nya seperti apa di tempat atau lokasi atau lokus penelitian kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, barulah kita mencari permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi, kemudian kita cari gap risetnya. Setelah itu kemudian kita baru membuat pertanyaan penelitian kita. Ya, jadi runtut gitu ya. Jadi bagaimanapun kita itu kenapa saya sarankan praktik-praktik di internasional itu karena tadi bagaimanapun kita ini belajar dari mereka, kita bukan yang pertama ya. Kemudian yang kedua bahwa kita ini juga eh, apa yang kita teliti itu sebetulnya sudah diteliti secara internasional itu sudah diteliti. Jadi kita itu kalau ngomong katakanlah saya ini keturunan India atau keturunan Arab apa keturunan Sri Lanka katakan begitu atau keturunan mana lagi gitu ya. Nah, itu kita bisa nelusuri gitu ya. Asal usul konsep ini mana gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomong mobil ya, mobil mobil itu asal usulnya mobil dari Eropa katakan ya, dari Eropa. Kemudian sekarang perkembangannya bagaimana? Perkembangannya atau dulu itu sumbernya mana? Uh, Amerika dengan Eropa atau Eropa dengan Amerika misalkan ya, terus kemudian ada Jepang gitu ya, berkembang lagi Cina gitu ya. Kemudian sekarang secara mekanik ya, mesinnya itu mesin apa sih ya, dulu mulai dari apa ya, mobil itu dari apa dulu, mungkin eh, katakan mulai bensin aja lah ya, mulai bensin. Bensin kemudian sekarang ada diesel, kemudian berubah lagi sekarang sudah menjadi listrik ya. Nah, mobil listrik mana yang pertama gitu ya, Amerika atau Cina gitu ya. Kita bahas juga di situ. Kemudian bagaimana dengan apa, Cina ya, Cina sekarang mendominasi gitu. Bersaing ketat dengan Amerika. Kemudian Cina banyak menjual mobil di Amerika, di Eropa, termasuk BYD itu. Kemudian Amerika juga eh, mengembangkan mobil di Cina juga seperti Tesla itu. Nah, kemudian bagaimana kita gitu ya, kita masuk Indonesia, misalkan Indonesia, ya otomotif itu kita kembangkan gitu. Tetapi eh, dulu zaman Pak Harto kita mau kerjasama dengan Jepang ya, bikin Kijang itu. Kijang itu apa, kerjasama, singkatan kan Kijang itu kerjasama Indonesia dan Jepang gitu kalau nggak salah. Kemudian Pak Harto, zaman Pak Harto juga kerjasama dengan Korea, dengan Hyundai, dengan KIA, ya, Kia, ya. Eh, tapi kemudian ada reformasi nggak jadi. Kemudian Jokowi bikin mobil SMK, tapi gitu jadi presiden malah hilang gitu ya. Nah sekarang mungkin Pak Prabowo mengembangkan lagi mobil apa itu Maung apa gitu ya, dari Pindad itu. Nah kemudian kita baru masuk masuk di situ permasalahannya apa gitu ya. Jadi kita belajar dari pengalaman-pengalaman internasional yang ada atau praktik-praktik internasional yang ada, kemudian kita tarik ke dalam studi kita gitu ya. Jadi ada urutannya. Kalau orang Bapak Ibu bikin jurnal, artikel jurnal, pasti eh, penolakannya nggak terlalu besar gitu karena oh ini penelitian ini ya. Kalau tiba-tiba penelitian misalkan di Pulau Gadung gitu ya, wah, nggak ada hubungannya dengan internasional, mungkin kita akan orang asing baca juga susah gitu. Maksud saya itu. Nah itu kenapa kita tadi
kalau nulis disertasi segala macam harus ada internasional internasionalnya ya. Jadi hubungan internasionalnya itu ada. Kemudian saya lanjutkan. Nah, sekarang itu kan kita bikin kurikulum itu pasti dituntut adanya green, adanya internasional ya, seperti itu. Kemudian ada sustainability ya. Jadi kita berharap ya kadang-kadang marketing green marketing ya. Kalau kelautan itu blue energy misalkan seperti itu ya. Kemudian nah, internasional marketing apa gitu ya. Jadi kita semuanya harus ada internasionalnya, harus ada marketingnya, harus ada blue, harus ada greennya gitu ya, harus ada sustainability-nya gitu. Jadi itu ciri-ciri sekarang gitu. Jadi judul-judul kita itu sebetulnya kalau kita cari meskipun nggak secara eksplisit kita sebutkan, itu judul-judul penelitian gitu sebetulnya ada kita itu ada SDGs-nya ya. Jadi SDGs berapa? Misalkan pekerjaan apa yang layak gitu, itu masuk SDGs 8 gitu ya. Wah ini nyinggung-nyinggung tenaga kerja SDGs 8 gitu. Nyinggung-nyinggung ini SDGs 11, SDGs 12 dan lain sebagainya. Jadi mestinya apa mesti ada gitu, tapi kita nggak secara eksplisit ya. Jadi kenapa tadi saya katakan harus ada SDGs-nya, harus ada internasionalnya, harus ada green-nya, harus ada apa tadi blue ya seperti itu. Kira-kira itu. Kemudian ya sementara saya mungkin masih pakai ini sambil cari. Iya ini kelihatan kan ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan kok. Kelihatan Kelihatan, Prof. Kelihatan Pak. Kita Kotler, marketing management, kemudian ada David Acker, strategic management, kemudian tadi ada bagian-bagian dari Blue Ocean strategi, kemudian ada kompetitif strategi juga. Ya ini masuk di dalam teknik analyzing industri ya, itu sebetulnya kan Porter itu orang ahli organisasi industri gitu ya. Kita membaca bukunya Porter juga bagaimana dia membangun keunggulan kompetitifnya. Ada teknik-tekniknya. Kemudian buku-buku marketing lainnya tentu saja marketing strategi and competitive positioning itu ada bukunya Huli ya, kemudian Pierce ya. Kemudian ya buku-buku yang lain saya kira nanti sambil saya cari-cari buku yang akar ini ketemu enggak gitu ya. Jadi ke depan kita bagikan kalau ada atau enggak sampai minggu depan kita bagikan kalau ketemu. Kalau nggak ketemu saya carikan yang mirip-mirip lah ya itu. Jadi kita pembahasannya kurang lebih ini. Jadi banyak referensinya bisa kita ambil dari terutama dari Kotler dan Keller ini, kemudian ada dari Acker ya, yang itu yang penting gitu ya. Itu kira-kira. Nah, kuliah kita seharusnya hari apa ini? Kuliah kita. Ibu-ibu hari apa harusnya kita? Sekarang Hari Prof, hari Rabu. Oke, jamnya jam 6 tapi ya. Jam 6 Prof. Oke, jam 6. Jadi kalau sebetulnya kalau nggak puasa kita enak ya. Pas waktunya pas gitu nggak apa-apa. Tapi karena ini puasa ya kita menyesuaikan. Disiapkan bentar. Dan karena tadi saya ngajar juga sampai
jam 5 gitu ya. Jam 5 baru pulang tadi. Hmm. Nanti perlu dibahas juga bagaimana masalah, jadi kita kesepakatan aja bagaimana untuk evaluasinya. Nanti tentu kita akan presentasi gantian supaya lebih menarik, karena kalau satu orang saja kurang menarik mungkin ya. Jadi gantian pengalamannya biar tambah kita semua juga. Nah, artinya kalau Pak Heri Nuranto misalkan presentasi mungkin dengan pengalaman-pengalaman beliau, kita bisa eh, banyak bertanya juga. Kemudian kalau juga Mas Rido ya nanti akan berbeda lagi dengan Bu Fisma juga beda gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan kita semakin matang di situ. Dan kemudian silahkan nanti ujiannya seperti apa Pak, dirunding aja seperti apa enaknya. Tapi harus ada evaluasi para dua ya, dua evaluasi, tetapi kita bisa juga jadikan satu aja evaluasi. Mau bikin buku rame-rame boleh, mau baru kemarin menyarankan bikin buku aja Pak, mungkin lebih mudah kita kendalikan daripada bikin artikel ya. Artikel itu agak karena yang apa yang menentukan itu bukan kita kalau artikel ya, orang lain. Tapi kalau bikin buku mungkin masing-masing bikin 20 halaman gitu kan nggak susah. Izin Prof. Silahkan. Kalau buku itu outline-nya kita dari RPS ini ya. Oke, nanti bisa rundingan kita bahas ya Mas ya. Kalau memang buku ya kita eh, ngomongkan apa yang bagusnya, topiknya apa yang bagus, karena kalau ini nanti biar nggak sama dengan judul buku yang ada di sini ya. Baik Prof. Nah, nanti mungkin kita ngomong isinya apa saja, kemudian bisa dibagi gitu. Nah, kalau dipikirkan atau disepakati sejak awal, bagus juga. Jadi kita tinggal diskusi, presentasi, diskusi lebih intensif juga, lebih bagus gitu. Jadi kita membahas kasus-kasus dan sekarang bikin buku kan seminggu bisa selesai gitu ya. Percaya nggak Mas Rido? Sehari ya bikin buku ya. Ya Prof. Cepat, Prof. Ya, tapi nanti jangan lupa ya di apa? Turnitin. Unitin yang bagus gitu ya. Siap, Prof. Ya kalau buku mau setuju buku ya itu aja. Eh, Ya, Bagaimana Bapak Ibu buku? Siap, setuju. buku, setuju. Saya setuju. Setuju karena bermanfaat banget kalau buku. Oke, Ya, bisa kita bisa bareng-bareng. Mm-mm. bisa dicetak, ditandatangani, kita kasihkan orang juga ya Benar, dan bisa juga untuk buat ngajar kita, Bu, Prof, sebagai khasanah keilmuan, penambah khasanah keilmuan mahasiswa, Prof. boleh ya, ya bagus. Ini tuh. Kalau begitu ada pertanyaan lagi? Prof, izin. Ini Ya, kan tadi diinformasikan bahwa kita akan berdiskusi satu persatu. Untuk pembagiannya seperti apa ya, Prof? kan nanti saya eh, bagikan. Saya lagi kumpulin bukunya ini kok bukunya agak berantakan. Komputer saya agak berubah soalnya. Saya pindahin di hard disk eksternal. Belum ketemu ini.
Mudah-mudahan ketemu ya. Baik, Prof. Ya, nanti saya sampaikan Bu Risma. Izin juga Prof, mungkin Silakan. RPS-nya bisa di-share juga Prof ke saya Oke, nanti agar saya berikan ke teman-teman. baik. Terima kasih Prof. Kemudian ada lagi? Prof, mohon izin sedikit berdiskusi, Prof. Ini terkait dengan jadwal juga, Prof. Dan kebetulan waktu itu kan kuliah reguler kita pagi ya, Prof. Karena itu saya ngambil ngajarnya malam. Nah, ternyata jadwal ngajar itu keluarnya malam dan jadwal kuliah kita keluarnya juga malam, Prof. Mohon izin, mohon arahan, Prof. Gimana mau Karena pasti pagi? pasti akan sangat bentrok, Prof. Ngajarnya gitu, Prof. Iya, iya. Apa kita pagi? Eh, Mbak, saya Belajar yang ya. sebenarnya NR, Mbak. mengikuti aja. Kasihan yang NR kalau pagi, Mbak. Iya juga, ada yang non reguler juga, Prof. Jadi kegalauan kita di situ, Prof. Oh, yang non reguler berapa orang yang non reguler? Ada dua orang, Prof. 2 orang. Non reguler 2 orang, yang lain reguler ini ya. Yang lain reguler dari kelas reguler. Oke, nanti cari aja deh kesepakatan bagusnya bagaimana ya, biar kalau Baik, bisa nggak terganggu juga, ya semuanya bisa lancar gitu. Saya juga Masya kepingin Allah. teman-teman hadir juga, hadir, Ih, kemudian ikut berdiskusi rame-rame. Kita dalam diskusi itu nggak ada yang, menurut saya nggak ada yang salah ya, semua kita belajar. Eh, Kalaupun kita keliru nanti mudah-mudahan ada yang tahu, ada yang betulkan gitu kan. Itu biasa saja, jadi nggak usah apa macam losing face gitu, nggak usah. Jadi udah tenang aja, kita diskusi aja, namanya juga sekolah kita ya. Nah, kalau udah jago kayak Kotler gitu, dia aja juga masih menerima masukan kok ya, jadi jangan khawatir dan jangan nggak Bu. ngomong gitu ya, nanti kalau nggak ngomong kurang gitu. Dan kemudian kalau kita ini kan masih dibolehkan ya sebetulnya untuk kuliah secara daring ya, dan saya berharap kalau daring sesuai dengan aturan ya harus ada orangnya gitu ya, jangan jangan nggak ada orangnya. Itu aja dari saya, kira-kira seperti itu. Ya, Terima baik, kasih banyak, Prof. Prof. Barakallah. Terima kasih, Prof. Oke. Eh, ada yang tanya lagi? Izin Prof mau nanya. Nah, Maaf Prof, tadi saya lihat di RPS ada seperti presentasi kelompok Prof ya tadi. ya, ya, nanti ada presentasinya. Mungkin karena 12 orang, satu-satu aja kan. Oh baik. Berarti satu-satu itu dalam sehari yang sama atau misalnya tiap Enggak, sesi siapa gitu? tiap minggu aja. Oh tiap minggu. Nanti biar lebih dalam kan, bisa ada contohnya gitu, contoh kasusnya gitu. Oke oke. Untuk Pak, pembagiannya belum hari ini Prof ya? ya belum, belum, nanti saya bagi ya, Oke siap Prof. cepat Kasih mungkin. Prof. Ya, terima kasih Pak Ali. Terus apa lagi? Ya, PC-nya tapi siapa ya? Mas Rido, please. Saya Prof. Loh, kita punya ininya. Izin Prof, jadi pembagian kelompok dan materinya minggu depan ya Prof. Nggak sampai minggu depan. Oh, baik Prof. Oke. Boleh di siapa yang udah kerja, siapa yang kerjanya pagi atau ada kuliah pagi, mungkin bisa dikatakan nanti Mas Rido, Kenapa Prof? Di yang pagi nggak bisa, sore bisa, Saya baliknya Prof yang nggak sore bisa. bisa, pagi nggak bisa. Saya pagi sampai siang Prof. Tapi sampai siang nggak bisa ya. Iya. Oke. Ya nanti mungkin Mas Rido biar cari waktu ya. Kita Mas Rido bikin seperti mapping gitu ya.
Ya, Prof. Itu Mas Rido. Berarti bisa berubah harinya juga, Prof. Ya, ya, nah, boleh Baik, kita Prof. sesuaikan. Nanti kalau memang kita coba kompromikan gitu ya Mas ya. Baik, Prof. Nanti coba saya diskusikan dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mana Iya, yang terbaik. Nanti saya infokan ke Prof. Makasih oke. Prof, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kemudian mungkin ya. Nah, oke. Ya, saya ada sedikit perlu saya sampaikan juga. Ya, mungkin pada terawih ya. Nanti terawih biar gak kemalaman juga. Saya sampaikan aja secara singkat. Kurang lebihnya bahwa kita akan membahas strategic marketing. Kemudian kita kalau ngomong view-nya itu David Ecker itu kan membahas tentang fondasi dari strategi pemasaran. Kemudian pemilihan strategi pasar, hanya dia katakan strategic market management gitu ya. Itu strategic market management. Kemudian pemilihan strategi pasar, manajemen pasar strategis, nanti itu dibedakan strategic management dan strategic marketing dengan marketing strategi gitu. Mereka membedakan. Kemudian siklus perencanaan strategis dan peran pemasaran dalam strategi. Nah, kemudian juga pada bagian overview juga diletakkan dasar-dasar untuk memahami bagaimana bisnis dapat secara efektif menavigasi dinamika pasar yang kompleks. Jadi kita ini pasar kita ini kan semakin kompleks. Susah banget kita sekarang itu kayaknya mau jualan itu oh, yang besar kecil menengah itu udah campur baur antara marketing yang konvensional, campur digital, campur AI dan lain sebagainya udah eh, sangat kompleks gitu ya. Nah, karena itu di strategic market management itu tadi dijelaskan bahwa pasarnya sangat dinamis gitu. Pasarnya sangat dinamis dan mungkin sudah sangat turbulence gitu ya. Sangat kacau gitu ya. Kalau pesawat itu menghadapi cuaca-cuaca seperti itu kan uh, udah susah gitu ya. Ya kayak kemarin itu pesawat itu kan kendaraan paling aman gitu ya. Sebagai kendaraan paling aman. Tetapi uh, beberapa waktu yang lalu banyak pesawat-pesawat yang menghadapi kendala, ada yang mengalami musibah juga karena ya situasi yang sangat turbulence tadi. Kan tidak hanya pesawat-pesawat dari negara berkembang, pesawat-pesawat negara maju yang bagus-bagus juga mengalami gitu. Di Inggris juga, di Amerika gitu. Jadi banyak. Kalau dulu kan kalau pesawat bermasalah itu pesawatnya negara-negara berkembang, misalkan Amerika, Afrika gitu ya. Biasanya begitu. Kemudian dulu ada Adam Air gitu ya. Pesawat-pesawat yang seperti itu. Tapi kemarin-kemarin ini pesawat-pesawat bagus-bagus termasuk pesawatnya Singapura Airlines itu juga mengalami juga kan. Nah, kemudian juga Korea itu juga ada, Amerika juga ada, Inggris juga ada. Jadi memang situasinya yang turbulence gitu. Nah, dalam Foundation of Marketing Strategy itu juga dikatakan bahwa strategi pemasaran itu adalah tulang punggung bisnis yang sukses. Nah, kalau pengen bisnisnya sukses, ya strategi pemasarannya harus bagus. Nah, strategi ini melibatkan pemahaman akan kebutuhan pelanggan, kemudian dinamika pasar dan juga lanskap persaingan. Nah, tentu di sini
juga dibahas ya tentang elemen-elemen utamanya yang meliputi analisis pelanggan, yaitu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan, kemudian preferensi konsumen, ya, kemudian perilaku pelanggannya seperti apa. Ya. Tentu saja perilaku pelanggan itu terus mengalami perubahan, ya, sesuai dengan zamannya. Ya. Kalau sekarang zamannya digital tentu saja berubah juga, ya. Tidak sama dengan perilaku konsumen dulu. Ya. Mungkin selera juga akan berubah juga. Nah, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, perkembangan budaya juga, gitu, ya, seperti itu. Nah, kemudian analisis pesaing yang menilai kekuatan dan kelemahan pesaing untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Tentu saja analisis pesaing itu penting. Gitu. Nah, dulu mobil atau bis itu bukan pesaing pesawat gitu ya. Tetapi sekarang kereta api bisa jadi pesaing pesawat misalkan. Atau kendaraan yang darat bisa jadi pesaing pesawat gitu ya. Kalau kita bicara yang lebih umum gitu seperti itu. Ngomong persaingan yang lebih umum gitu. Nah, tapi dulu ya pesawat saingannya pesawat gitu. Tapi sekarang dengan adanya jalan tol gitu. Ya kayak di mana ini? Bandung mungkin ya. Jakarta Bandung itu ya, perkembangan persaingan pasar ini karena dengan adanya WUS ya, ini kereta bersaing dengan travel ya seperti itu dengan bis dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus jeli dalam menganalisis pasar, itu harus jeli. Samping tadi analisis pesaing itu jadi menilai kekuatan dan kelemahan pesaing ya untuk mengidentifikasi peluang apa gitu yang ada dan juga ancaman yang ada. Jadi, ancaman bisa berubah-ubah gitu. Dan peluangnya juga berubah. Perubahan budaya, perubahan sosial itu juga akan mempengaruhi juga perubahan selera, perubahan ekonomi ya, status ekonomi naik itu tentu saja akan naik juga selera konsumen atau perilaku konsumennya, ya. Konsumsinya akan berubah. Tetapi yang susah itu kadang-kadang kalau sudah konsumsinya udah naik, penghasilan naik katakannya konsumsi naik, tetapi penghasilan turun, konsumsi tetap nggak mau turun gitu, bisa turun seperti itu. Nah ada juga ya sekarang kan flexing itu banyak ya, jadi itu juga mempengaruhi juga ya. Jadi orang kita nggak punya duit tapi memaksa beli ya. Kemudian model-model marketingnya kan berubah juga. Nah kemudian analisis pasar itu tentu saja mengevaluasi tren pasar, kemudian tadi trennya bagaimana gitu ya, potensi pertumbuhan dan juga termasuk risikonya di situ. Jadi analisis ini penting untuk membantu merumuskan strategi yang selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah di situ juga dibahas bagaimana kita memilih atau selecting market strategi ya. Memilih strategi pasar yang tepat itu juga sangat menentukan keberhasilan bisnis kita atau mencapai tujuan dalam rangka mencapai tujuan bisnis ya. Dan itu tentu saja kalau kita di marketing tentu saja udah paham di mana kita melakukan segmentasi, jadi membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli ya dengan kebutuhan yang berbeda. Jadi segmentasi itu digunakan untuk banyak ilmu juga ya, banyak kejadian ya, termasuk di olahraga itu kadang-kadang dipakai juga. Kemudian targeting itu ini di sini memilih
segmen yang menjadi fokus ya. Jadi kenapa kita harus memilih segmen tertentu ya. Jadi kalau tadi saya singgung tentang bisnis model kanvas ya, kita di situ diajarkan juga bagaimana memilih segmen yang menjadi fokus kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada value proposition kita. Value proposition apa yang kita tawarkan, apa nilai-nilai atau value yang kita tawarkan. Jadi itu kita harus memilih segmen tertentu. Apakah nggak boleh Pak melayani yang lain? Tentu saja boleh, ya, tetapi kita harus memilih segmen tertentu karena itu terkait dengan evaluasi. Ya, kalau nanti dievaluasi, kalau kita nggak punya segmen tertentu, kita pasti nggak akan berhasil gitu. Nah, segmennya nggak jelas gitu. Kalau kita punya segmen tertentu, tentu ya segmen saya mahasiswa katakan begitu, tetapi kalau ada orang tua atau anak-anak kecil beli apa boleh ya boleh saja gitu ya, tetapi segmen saya adalah eh, mahasiswa begitu ya. Kalau kita mengevaluasi, tentu saja yang kita evaluasi segmennya adalah keberhasilan kita, apakah segmen yang kita layani, yang kita jadikan target itu terpenuhi apa enggak, atau terpuaskan apa enggak, sesuai dengan target kita. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu adalah positioning. Jadi menciptakan tempat yang jelas ya, unik dan juga diinginkan untuk produk yang ada di benak pelanggan yang kita jadikan sebagai sasaran. Jadi strategi pasar yang dipilih, selecting market strategi ini, kalau kita memilih dengan baik, tentu saja memungkinkan organisasi untuk memusatkan sumber dayanya pada peluang yang paling menguntungkan, ya, paling besar gitu. Nah, di bukunya Aker ini juga dibahas, jadi strategic market management ini juga dibahas tentang creating and sustaining a competitive advantage. Jadi bagaimana kita meng-create sustaining competitive advantage itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya sustaining competitive advantage itu kan artinya keunggulan bersaing yang sustainable ya, yang berkelanjutan gitu. Nah, itu mencakup adalah strategic analysis tadi, bagaimana kita melakukan evaluasi secara terus-menerus, baik internal maupun eksternal ya, lingkungan eksternal maupun internal itu kita analisis terus karena kapan perubahan-perubahan itu menjadi peluang bagi kita tentu tergantung juga dari sumber daya yang ada di dalam kita gitu. Kalau perubahan di luar misalkan, wah sekarang dilarang mengekspor batu bara mas, misalkan seperti itu. Tetapi kita nggak punya batu bara ya, bukan menjadi peluang itu bagi kita. Itu kan seperti itu. Jadi sumber daya internal kita itu penting untuk bisa merespon perubahan-perubahan eksternal tadi atau menanggapi perubahan eksternal. Dan perubahan eksternal tadi bisa menjadi peluang bagi kita jika internal kita itu sangat bagus, kurang lebihnya seperti itu. Nah, disitulah kemudian kita juga butuh formulasi strategi yang bagus. Bagaimana kita mendevelop planning kita, ya, perencanaan yang bisa meleverage dan juga memitigasi kelemahan-kelemahan kita. Jadi kelemahan kita apa sih sebetulnya? Kita rubah kelemahan kita atau kita tutupi dengan kekuatan yang kita miliki ya, untuk menangkap tadi peluang yang ada di luar atau untuk melawan ancaman yang ada di luar tadi, perubahan eksternal tadi. Nah, kemudian juga ini, nah sebagian besar juga marketing maupun strategic management itu biasanya tidak
banyak berhasil kalau implementasinya itu tidak bagus, tidak apa tidak full ya, tidak penuh dengan perencanaan yang bagus juga ya, tidak diterapkan secara bagus gitu. Jadi artinya executing the plans itu atau tidak diikuti dengan coordinating effort gitu ya. Diikuti dengan adanya koordinasi antar organisasi ya di dalam organisasi kita itu ya, intra organisasi kita. Tidak seperti itu. Jadi memang strategik ini bukan merupakan tugas satu divisi saja, tetapi juga merupakan tugas dari keseluruhan organisasi. Jadi dirumuskan dalam satu organisasi itu. Kerjasama antara produksi, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya itu sangat penting, dengan teknologi juga, bagian divisi teknologi segala macam, ya keuangan. Jadi kita rumuskan dengan bagus menjadi strategi marketing organisasi kita. Kemudian bagaimana kita mengukurnya? Tentu saja dengan performance matrix ya. Kita ada alat ukurnya, kita menggunakan KPIs ya, jadi Key Performance Index ya, untuk meyakinkan atau untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan kita bisa dicapai. Jadi ada ukuran-ukuran yang penting untuk kita perhatikan bahwa melalui performance matrix tadi, atau melalui key performance index itu kita bisa mengukur ini tercapai apa enggak ya. Planning kita, kemudian implementasi, kemudian kita evaluasi. Di strategi pemasaran atau manajemen strategi pemasaran yang efektif tadi melibatkan juga adapting to change and seizing new opportunity. Jadi, bagaimana kita bisa beradaptasi dan juga bisa melakukan perubahan-perubahan ya, tentu saja perubahan setiap waktu bisa kita luwes ya. Makanya kalau di bisnis model Canvas itu kita luwes gitu ya. Ketika kalau kita menggunakan misalkan bisnis plan itu lebih ketat gitu ya. Jadi kita nggak gampang berubah, tetapi kalau bisnis model Canvas itu lebih luas gitu. Sehingga perkembangan itu bagi perusahaan itu bisa kita cepat adaptasi. Kita bisa cepat juga melakukan adjustment, jangan sampai ketinggalan dari perusahaan lainnya. Kemudian di dalam bukunya ini juga dibahas, strategic market management ini juga dibahas bagaimana siklus dari strategic planning ya. Di strategic planning itu juga ada siklusnya, karena di sini merupakan suatu ongoing proses secara berkesinambungan yang berisi antara lain atau mencakup antara lain adalah planning tadi. Planning yang isinya adalah menetapkan tujuan dan menentukan tindakan untuk mencapainya. Kemudian implementation-nya yaitu mengerahkan sumber daya dan melaksanakan strategi. Kemudian di sana juga ada monitoring. Di sini kalau monitoring itu tentu ada tracking progress ya. Jadi berapa sih kemajuan yang sudah kita buat dan bagaimana kita membutuhkan necessary adjustment. Kita butuh nggak necessary adjustment ini dibutuhkan kalau memang kita ada gap antara yang seharusnya dengan yang terjadi ya dari planning yang kita buat gitu. Planning bandingan implementasi di situ nanti akan kelihatan bagaimana kita melakukan adjustment. Misalkan target kita, planning kita penjualan adalah 15 ton misalkan, tetapi
Nah, ini sudah bulan November, mendekati Desember, masih 10 ton gitu. Nah, di situ kan jelas sekali kita melakukan mungkin agak terlambat ya. Bagaimana kita seharusnya melakukan adjustment gitu ya. Ya, nah ada gap di situ kita melakukan adjustmentnya. Paling gampang kan seperti itu ya. Target kita berapa, kemudian yang kita capai berapa. Nah itu kalau lebih detail lagi tentu saja kita akan lebih bisa cepat menyesuaikan ya. Tetapi kalau evaluasi baru akhir tahun tentu saja kita akan eh, terlambat atau nggak bisa menyesuaikan dengan cepat gitu ya. Nah kemudian kita tentu saja akan mereview di sini apa yang kita lakukan adalah mengevaluasi keefektifan dari strategi marketing kita dan juga bagaimana kita eh, belajar dari outcome yang ada. Jadi itu eh, siklus yang bisa kita anggap masih relevan dan juga efektif dalam dinamika lingkungan pasar yang tadi saya katakan bergejolak tadi ya. Nah kemudian kalau kita ngomong juga marketing role in strategi itu seperti apa, ya tentu saja kita di sini juga ada bahasan tentang bagaimana marketing itu memainkan peranan yang sangat penting dan terutama dalam um, membentuk eksekutif dalam melaksanakan ya bisnis strategi dan mengeksekut bisnis strategi kita. Ya pertama paling enggak itu menjadi insight generation gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan atau menyiapkan valuable market tadi ya. Kemudian eh, bisa menjadi kita jadikan sebagai insight dari decision making yang akan dibuat. Kemudian yang berikutnya adalah brand building ya. Brand building kemudian di sini tentu saja adalah mengembangkan strong brand gitu ya. Bagaimana misalkan kita melakukan branding ya, mungkin kapal api itu sejak tahun berapa gitu ya, Nyonya Menir gitu ya. Itu ayam goreng Suharti misalkan, ayam goreng Mbok Berek gitu. Kalau brand-brand tradisional kita kan cukup cukup kuat juga sebetulnya ya, seperti itu jamu jago gitu ya. Nggak tahu jamu jago sekarang masih ada apa enggak itu. Kemudian juga ya ini akan penting brand itu penting sekali bagi produk-produk kita dan perusahaan kita tentu saja. Nah, yang berikutnya adalah customer engagement ya. Jadi bagaimana kita mendorong hubungan antara customer dengan perusahaan kita, dengan produk kita dan sehingga kita akan mendapat loyalitas dari konsumen kita ya. Mereka akan melakukan repurchasing atau pembelian kembali. Jadi kalau kita itu membeli mungkin ada restoran gitu ya, restoran baru gitu ramai banget sampai ngantri-ngantri gitu ya. Tapi eh, berapa bulan kemudian sudah menurun itu ya perlu kita pertanyakan customer engagement-nya, kemudian apakah mereka itu hanya pengen nyoba saja tetapi tidak belum jadi pelanggan ya seperti itu. Jadi ini sangat sangat penting evaluasi kita lakukan di sini. Karena kalau orang hanya membeli sekali, ya mungkin itu kita masih dalam kondisi bahaya gitu ya bisnis kita. Tapi kalau mereka udah berkali-kali membeli, itu tentu saja eh, kita baru sebut sebagai pelanggan gitu. Nah, kemudian bagaimana kita juga bisa melakukan innovation mendorong produk kita atau service kita menjadi bisa
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari konsumen. Ya, sebetulnya kan kita bisnis itu kan memenuhi kebutuhan konsumen. Apakah kebutuhan itu kebutuhan yang substansial ataukah kebutuhan yang mungkin kedua, ketiga dan lain sebagainya, termasuk kebutuhan kosmetiknya. Misalkan sekarang kan banyak itu perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan kosmetik yang ada yang berantem bahkan ya, itu menunjukkan kerasnya persaingan di perusahaan-perusahaan kosmetik ya. Dokter-dokter membuat perusahaan-perusahaan kosmetik sendiri, membuat brand sendiri, ya nggak tahu apakah mereka bikin sendiri atau apakah dari perusahaan-perusahaan maklon gitu ya. Kita pesan saja, misalkan saya pesan, ya udah kasih brand ini, kemudian kirim ke saya nggak tahu produknya, kemudian saya jual, kemudian jadi masalah juga terkait dengan eh, isinya ya, bisa overclaim dan lain sebagainya karena kita nggak membuat sendiri, nggak meneliti ya, nggak meneliti sehingga bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi kita eh, disitulah pentingnya kita meneliti juga, mengevaluasi produk kita termasuk eh, eh, mengevaluasi ya bagaimana apakah kandungannya itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan di dalam aturan hukumnya tentu saja ya, aturan hukum yang berlaku. Misalkan BPOM itu kan membuat aturan-aturan juga, tentu saja aturan-aturan negara lainnya termasuk kandungan-kandungan, katakan kalau kosmetik itu merkuri dan lain sebagainya, itu kan penting juga untuk diketahui. Kemudian apakah ini tidak menimbulkan gangguan pada kulit dan lain sebagainya, itu seringkali sangat rentan di situ ya kalau bisnis-bisnis kosmetik. Nah ini banyak ibu-ibu juga, makanya saya singgung kosmetik gitu ya. Nah jadi dengan mengkaitkan antara marketing dengan strategik marketing dengan tujuan-tujuan perusahaan, kemudian bisnis kita itu bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dan menjadi sukses gitu ya, menjadi perusahaan yang sukses. Jadi di sini kalau saya baca secara keseluruhan itu di bagian overview itu juga menjelaskan bahwa strategic market management itu menekankan pada pentingnya yang disebut sebagai well crafted marketing strategy ya. Jadi strategi marketing yang disusun secara bagus ya. Kemudian effective strategic management dan juga integral rule of marketing di dalam mencapai competitive advantage. Dalam pencapaian competitive advantage dibutuhkan adanya strategi yang benar-benar bagus ya. Jadi kalau kita bisa menyusun strategi mulai dari planningnya, implementasi dan kemudian monitoring, evaluasi dan sebagainya sampai dengan KPI-nya, dengan evaluasinya tadi bagus, ya kita bisa berharap bahwa kita akan bisa mencapai competitive advantage. Dengan demikian maka keunggulan bersaing akan berada di pihak. Kalau itu kita bisa unggul, tentu saja kita tentu saja akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, kira-kira itu. Mudah-mudahan udah hampir 8:30 ya. Oke. Oke, kita mau terus apa Mas? Ini kita bahas lagi ya, kalau memang mau taraweh boleh. Kalau ada Itu yang Prof, silakan, kalau yang tanya silakan.
ke kelompok presentasi itu kita sendiri-sendiri ya Prof, nggak bisa 2 orang atau dan soalnya tadi teman-teman di grup diskusi bilang nggak apa-apa kita 2 orang tapi 2 kali presentasi gitu. Boleh, Oh, boleh. Ya, boleh aja. baik Prof. Jadi, Terima kasih. Prof, nanti berarti untuk kelompoknya kami yang menentukan atau Prof yang menentukan ini? Dalam satu kelompok misalkan tentukan berdiskusi. sendiri aja. Enak tentukan sendiri aja. Mungkin Prof. biar tahu eh, kekuatannya di mana masing-masing gitu ya. Kombinasinya biar. Masya Allah. Tapi Terima kasih, nanti Prof. waktunya Pak Daru diskusi lagi loh ya. Baik Prof. Ya, baik, Prof. Baik, Prof. Ya, Terima kasih banyak sebelumnya. Makasih ya, Prof. oke. Tugas Pak PJ ini berarti nanti selanjutnya. Insya Allah dibantu. Ya. Ya. Oh. Oke, ada Berarti yang mau tanya? dipresentasikan ini Prof ya. Jadi apa ya, kita itu bawa materi pada hari itu ya. Jadi kita yang menyajikan materi yang topiknya gitu ya. Kita yang Ya. lecturing gitu ya. Ya nanti kita diskusikan bareng-bareng. Dosennya juga ikut diskusi, mahasiswanya juga diskusi, terutama dari mahasiswa. Tolong semuanya ngomong ya, biar mendapatkan semangat. sesuatu gitu ya. Kalau nggak ngomong nanti nggak mendapatkan sesuatu dari kuliah kita. Iya, benar-benar, Prof. Ya. Oke, kita masih mau tanya apa kita taraweh? Taraweh, Prof. Bisa Taraweh deh, minta Prof. di-share ya, Prof, itu materinya tadi ya, Prof. Oke, boleh. Ya, boleh. Nanti sama ininya ya, sama RPS-nya saya share ya. Mudah-mudahan buku saya cepat ketemu ya. Jadi cepat saya bagi. Prof. Oke, kita cukupkan atau gimana? Cukup boleh, Kami Prof. kembali pada Prof. Oke, boleh. Saya share di grup WA aja ya. Di Mas Rido aja ya. Baik Siap, Prof. Prof. Baik Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Nah, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk kuliah-kuliah kita yang akan datang. Amin, Terima amin, amin. kasih. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Ya. Ada ibadah puasa, ibadah lain-lain kayak tarawih dan mungkin ada yang tadarus juga. Silahkan. Sampai ketemu lagi minggu Prof, foto depan. dulu boleh ya, Prof? Oh iya, boleh. Oke ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Selamat Terima malam. kasih, Prof. Terima kasih Prof. Ya, Terima kasih, Prof. semuanya. Prof. Wassalamualaikum Sehat Prof. selalu ya, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Prof. Selamat. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam intip warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, Prof. Ayo, Pak PJ, mainkan. Iya, nggak usah takut. Apa Parah. milih di grup aja kali setelah ada materinya kita pilih di grup kayak gitu, di list aja judulnya ini 1, 2 judulnya ini biar mereka milih sendiri-sendiri. Sip. Iya, setuju. Oke. Ya, udah ya. Saya ngebayangin kalau saya sendiri-sendiri kita bisa mati gaya, apalagi kalau lagi sakit. Ini kita presentasi 1 hari berapa orang ya, Ibu, Bapak, Ibu? Satu materi. Satu materi 2 orang, Materi Mas. 2 orang, Pak. 1 materi 2 orang. Oke. Jadi setiap minggu tampil Setiap 2 minggu orang untuk 2 orang presentasi ya. Hmm. Sendiri-sendiri ya, beda topik berarti ya. Nggak berdua, Pak, Berdua, jadinya. Pak. Berdua. Berdua aja, tapi kita tampil Oh. 2 kali gitu. Siap. 2 kali presentasi. Kelompok kita pilih sendiri berarti ya. Ya, Pak PJ mungkin Pak yang PJ milihin. aja. Pak PJ silakan, Pak PJ. Silakan. Asik. Pokoknya Pak PJ harus semangat nih. Iya, Iya, Pak PJ. aku Ayo, Mas serahkan Rido. ke Pak Atur PJ. aja Pak PJ, atur aja sama Saya aja nurut, kok mau sama lah siapa. sama Pak PJ. Saya yang milihin gitu. Iya, pilihin aja. Berdasarkan NIM kah atau apa terserah. Nanti pas ada Nah, kalau materinya kita menurut saya diskusi mending aja. judulnya
judulnya Heeh. aja di-share dulu Mas. Jadi nanti kita tinggal milih kelompok mana yang sesuai dengan kita. Karena kalau bidangnya sesuai dengan kita akan lebih mengeksplor gitu loh, mamanya materi apa yang kira-kira cocok dengan kita. Jadi mamanya judulnya A gitu, 1, 2 siapa. Nanti biar biar masing-masing anggota kelas yang milih dia Oh mau iya, di keberapa. iya. Jadi Oh iya, berarti Boleh milih juga. sendiri ya. dibikin list aja Milih gitu sendiri ya. aja kayak kita Boleh, biasa setuju, di setuju. semester 1 dulu. Ya, ya. Betul. Iya, iya, iya. Boleh lah. Sip. Untuk jadwal Ya, gimana nih jadinya? Oh iya. Jadwal, iya. Saya ngikut Gimana Pak aja PJ? Bapak Ibu, saya bebas. Bapak Ibu aja. Kalau saya Ya, hari apa aja bisa saya. Selagi Selasa online itu ya. ada yang kosong loh, Selasa. Selagi ya seperti online. rapat yang kita kemarin itu kita Heeh. jadwalnya amannya di sore hari ya. Kalau seandainya Selasa sore hari sih nggak apa-apa. Iya. Asal jangan malam. Saya kayaknya nggak bisa kalau Yang malam. lain gimana? Susah. kalau saya kemarin waktu hari Senin itu Prof Suhud ya, itu sulit juga tuh bentrok jam. Nah ini hari ini sebenarnya ada jadwal ngajar juga, tapi saya tuker sama teman saya, jadi kelas malam saya tuker gitu. Nah Iya sama Mas. saya bingung nih, kita kelasnya ini malam apa sore ya? Kalau saya sih prefer sore sih karena Iya bener. non-rek Jadi rapat kita waktu itu Mas Faruk bahwa yang malam kan ada kita jadwal ngajar malam. Contohnya saya juga betul. jadwalnya malam, milih malam ya. Heeh, Jadi kita lebih prefer ke sore hari. betul. Biar juga tidak mengganggu jadwal kerja yang non reguler gitu Mas. Nah, kesepakatan Betul. waktu rapat pertama itu seperti itu. Nah, Mungkin stop mudah-mudahan record dulu saja. Mbak. Stop Yang record Oh iya. Oh Zoom-nya. ya, Zoom stop Sorry, dulu. sorry. record. Aku lupa. Maaf.